Film diawali dengan sebuah keluarga yang hidup di atas pegunungan. Mereka adalah Michael dan Elena serta kedua anaknya yaitu Sophie dan juga Boy. Di suatu pagi yang cerah kepala desa datang untuk memberikan kado kepada Sophie. Namun Elena menghalanginya dan tidak mengizinkannya hingga terjadi adu mulut. Michael yang mengetahui itu segera mengambil senjata dan menghampiri mereka. Melihat Michael datang membawa senjata, Kades memilih pergi namun Michael terus mengejarnya. Michael pun tewas di hadapan keluarganya. Di sana Sophie juga melihat kado yang dibawa Kades untuk diberikan kepadanya. Sekian tahun berlalu kini Sophie dan Boy tumbuh besar tanpa sang ayah. Mereka harus tetap melanjutkan hidup dengan bekerja lebih giat membantu sang ibu. Ditambah dengan saat ini sang ibu sering sakit-sakitan sehingga Sophie dan Boy tidak dapat tinggal diam. Mereka membagi tugas untuk mengurangi beban pekerjaan ibu mereka. Dan semenjak Michael meninggal mereka bertahan hidup dengan mengandalkan uang jaminan keluarga. Walau begitu Sophie dan Boy tetap bahagia bersama meskipun jauh dari keramaian. Bagaimana tidak, karena sejauh mata memandang hanya keluarga mereka sendiri yang tinggal di atas gunung. Sementara di kaki gunung tempat di mana Kades dan anaknya yaitu Thomas tinggal sedang melangsungkan ibadah dengan para warga desa lainnya. Namun nampaknya Kades dan Thomas terlihat terpaksa dan tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Hari itu sang ibu menulis surat kuasa untuk mengambil uang jaminan dan meminta Sophie mengambilnya di koperasi yang berada di kaki gunung. Lalu Sophie pun pergi menuju koperasi dengan mengajak Boy ikut bersamanya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Thomas yang sedang bersama kudanya. Mereka terus melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung yang jaraknya cukup jauh. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah dan Sophie menyadari Kades sedang memperhatikan dirinya. Singkat waktu hari pun berganti dan tanpa sengaja Sophie melihat sebuah kado berada di depan rumahnya. Ia pun mengambilnya dan membawanya ke dalam kamar. Penasaran dengan isinya, Sophie membuka kado itu dengan perlahan yang ternyata berisi gaun putih. Dan nampaknya Sophie terlihat menyukainya. Namun tak lama ibunya datang dan melihat itu segera mengambil dan membakar gaunnya. Sementara Boy yang lagi ngangen sapi menggiringnya pulang, lalu Sophie mengajak Boy untuk membuat dan bermain layangan. Setelah bermain Sophie dan Boy segera pulang ke rumah karena cuaca yang mendung menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Keesokan harinya Sophie pergi ke air terjun untuk mandi sementara Boy yang berada di rumah menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Hal itu membuat Boy tidak menyangka bahwa semalam adalah hari terakhirnya tidur di pelukan sang ibu. Kembali ke Sophie yang lagi asik berjemur tanpa menggunakan sehelai benang, tiba-tiba datang Thomas yang sedang berburu di dekat sana. Thomas yang melihat Sophie nggak pakai lama langsung membuka segelnya. Di sana Sophie tidak dapat berbuat banyak mengingat lokasi mereka yang sangat jauh dari keramaian. Setelah itu Thomas langsung pergi begitu saja. Thomas bertemu dengan temannya yaitu John dan Donnie menceritakan apa yang tadi ia lakukan. Sedangkan Sophie pulang ke rumahnya tertarik-tatih dengan luka dan darah. Boy yang melihat Sophie dengan keadaan seperti itu segera menghampirinya dan membantunya ke dalam rumah. Dan sesampainya di rumah cobaan dan kesedihan Sophie bertambah ketika mengetahui ibunya telah meninggal. Hal itu membuat Sophie kini tidak memiliki siapapun lagi selain Boy. Sophie yang tidak ingin berpisah dengan Boy mengajak Boy untuk merahasiakan meninggalnya sang ibu, karena kalau diketahui warga besar kemungkinan mereka akan dikirim ke panti yang membuat mereka berpisah. Oleh sebab itu Sophie dan Boy memilih mengurus sendiri pemakaman ibunya, di mana pagi-pagi buta mereka membawa sang ibu untuk dimakamkan tepat di sebelah mendiang sang ayah. Dan kini sudah tidak ada lagi tawa dan canda sang ibu yang selalu menemani mereka. Detik berganti detik, hari pun berganti hari. Sophie dan Boy tetap melanjutkan hidupnya walau kesedihan masih menyelimuti. Suatu hari Sophie meniru surat kuasa yang biasa ditulis oleh ibunya karena Sophie membutuhkan uang untuk menyambung hidup dirinya dan juga Boy. Namun petugas koperasi yang melihat kondisi Sophie yang pucat dan kacau merasa ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itu dia menelepon dinas sosial setelah Sophie pergi. Sementara Sophie pergi ke gereja yang tak lama datang Kades. Menyadari kedatangannya Sophie memilih pergi dan berlalu begitu saja. Ketika menuju pulang Sophie dihadang oleh John dan Donnie, yang nampaknya John sangat ingin sekali merasakan kembang desa setelah mendapat cerita dari Thomas. Sophie pun segera pulang dan mengajak Boy yang lagi ngangan sapi masuk ke rumah.
di mana Sophie langsung mengambil senjata dan mengisi pelurunya. Sophie terjaga dengan memegang senjata khawatir John dan Donnie datang ke rumahnya. Yang tak lama Sophie mendengar pintu rumahnya terbuka, Sophie segera pergi keluar mengeceknya dengan sangat berhati-hati, namun Sophie tidak menemukan siapapun selain pintunya yang terbuka. Setelah cukup lama berdiri, Sophie kembali masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ternyata Boy telah disekap oleh John, disusul dengan datangnya Donnie dan juga Thomas. John yang akan melukai Boy membuat Sophie tidak punya pilihan selain menyerahkan senjatanya kepada mereka. Yang akhirnya malam itu John merasakan kembang desa. Sementara Thomas nampaknya merasa kasihan kepada Sophie, namun apa daya ternyata Thomas takut kepada John. Keesokan harinya petugas dinas sosial bernama Rebecca datang menanggapi laporan petugas koperasi, di mana terakhir kali Sophie mengambil uang jaminan terlihat begitu kacau. Lalu ketika gadis datang, petugas koperasi seketika terdiam seakan-akan diintimidasi. Sementara itu Boy merawat Sophie yang hanya bisa rebahan di tempat tidur karena trauma setelah kejadian semalam yang tidak pernah sama sekali dia bayangkan. Lalu Boy yang mendengar suara mobil datang segera keluar mengeceknya, kemudian segera masuk ke dalam rumah memberitahukan sang kakak, Rebecca, yang telah sampai menutup pintunya namun tidak ada jawaban. Rebecca masuk melalui pintu lain dan menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Namun sayang Rebecca tidak menemukan siapapun selain es teh yang masih hangat. Hal itu membuat Rebecca yakin kalau mereka masih tinggal di rumah itu. Lalu Rebecca tertuju kepada lemari yang terbuka, di mana Sophie ternyata bersembunyi di balik pakaian sementara Bo bersembunyi di kolong tempat tidur. Di tempat lain Kades mengunjungi makam Michael dan mengetahui kalau Helena telah meninggal. Keesokan harinya Kades mendatangi Thomas yang sedang bersama John dan Donnie. Kades memberitakan Thomas kalau petugas dinas sosial mengetahui telah terjadi sesuatu kepada Sophie, namun Thomas mengaku dirinya tidak mengetahui apapun. Lalu ketika sedang beribadah tiba-tiba Rebecca datang yang membuat Thomas ketakutan. Thomas yang takut ayahnya mengetahui perbuatannya akhirnya mengajak John dan Donnie untuk menewaskan Sophie. Beruntung kedatangan mereka diketahui oleh Boy dan juga Sophie. Sementara Thomas dan kawan-kawan yang sudah sampai segera masuk ke dalam rumahnya dan tidak menemukan keberadaan Sophie. Ternyata Sophie dan Boy kabur melalui pintu belakang, sementara Donnie yang mengetahui itu nampaknya tidak tega menembaknya sehingga membiarkan mereka pergi. Namun tak lama John menyadarinya dan terjadilah kejar-kejaran. Setelah cukup jauh berlari dan sampai di sungai, Sophie meminta Bo berpencar dan bertemuan di satu lokasi, di mana Bo melalui jalur hutan sementara Sophie jalur sungai. Namun sayang John menemukan jejak langkah Sophie. Mereka bertiga pun berpencar menyusuri sungai dan beberapa kali melepaskan tembakan, yang untungnya tidak ada satupun yang mengenai Sophie. Sophie yang terus melangkah berusaha kabur dengan memanjat tebing, disusul dengan Donnie yang mengejarnya dan berhasil menangkap kakinya Sophie. Sementara di sisi lain John bersiap menembaknya. Momen itu dimanfaatkan Sophie untuk melanjutkan pelariannya sehingga John dan Thomas kehilangan jejaknya. Dan nampaknya Thomas sudah bosan berada di bayang-bayangnya John. Hal itu terlihat ketika Thomas berniat menembak John, namun Thomas sadar ini bukanlah waktunya. Sementara Boy yang sudah sampai di titik pertemuan tanpa sengaja bertemu dengan John. Lalu Boy pun dijadikan sebagai umpan agar Sophie menunjukkan batang hidungnya. Sedangkan Sophie yang baru sampai di titik pertemuan mencari Boy kesana kemari namun tidak menemukannya. Yang tak lama Sophie melihat Boy sedang bersama dengan John dan Thomas. Sophie pun bersiul memberikan tanda kepada Boy, namun sayang keberadaannya diketahui oleh mereka. John pun menyuruh Thomas untuk mengejar Sophie. Beruntung Sophie berhasil mengelabui Thomas dan segera mencari Boy. John pun tewas oleh Thomas disusul dengan Sophie kembali kabur karena Thomas mengejarnya, dan kali ini tembakan Thomas berhasil mengenai kaki Sophie. Sophie pun segera bersembunyi dari Thomas yang mendekat untuk mencarinya. Beruntung Thomas kembali berhasil dikelabui dan Sophie bersembunyi dengan masuk ke dalam goa untuk bermalam. Di dalam goa Sophie tidur polosan karena pakaiannya sedang dijemur. Sementara Boy berhasil kembali ke rumah dan pingsan. Pagi harinya Boy terbangun sudah ada Rebecca di hadapannya.
sedangkan Sophie yang terbangun perlahan mengecek situasi di luar goa. Dan setelah kondisi aman sampai pun pergi menuju rumahnya tanpa pakaian, entah kenapa mungkin sampai lupa kalau pakaiannya lagi dijemur. Singkat waktu Sophie berhasil sampai ke rumahnya namun Thomas sudah menantinya, yang tak lama Rebecca dan Bo datang membawa pakaian untuk Sophie. Ternyata Kades menembak Thomas yang membuatnya tewas di tempat. Lalu Kades menghampiri Sophie memberikan senjatanya di mana Kades ingin Sophie untuk membunuhnya, namun Sophie tidak sampai hati melakukan hal itu dan memilih pergi meninggalkannya untuk ikut dengan Rebecca. Ketika melewati mobilnya Kades, Sophie melihat kado dengan bungkus yang mirip dengan kado yang ditemukannya di depan rumah, yang ternyata Sophie merupakan hasil hubungan terlarang antara Kades dengan Helena. Maka dari itu tidak heran kalau Kades begitu perhatian dan peduli kepada Sophie. Jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.